Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa fasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Shadaqallahu wa shadaqa rasul. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah sholat menjadi ukuran kesempurnaan iman seseorang. Bukan pula tahajud yang kita kerjakan tiap malam menjadi ukuran kesempurnaan iman seseorang. Semua ibadah yang kita lakukan bukanlah menjadi ukuran sempurnanya iman seseorang. Yang menyebabkan iman itu kuat, yang menyebabkan bahwa iman seseorang itu sempurna adalah karena akhlaknya yang mulia. Akhlaklah yang kemudian membuat kesempurnaan iman seseorang. Sebab itu lebih dari 10 tahun, kurang lebih 13 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun akhlak dan akidah di kota Makkah. Salat baru diperintahkan setelah menjelang beliau hijrah ke Madinah. Puasa baru diperintahkan ketika beliau 2 tahun berada di kota Madinah. Yang pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah adalah akhlak yang mulia. Sebab itu pertama kali hadis yang muncul adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya satu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Dengan akhlak itulah manusia akan hidup damai berdampingan dengan siapapun juga. Dengan akhlak itulah ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga dapat dicapai. Sekalipun orang itu sholatnya tiap hari, sholat tahajudnya tiap hari, tapi akhlaknya tidak baik, maka rumah tangganya tetap akan mengalami kehancuran. Sebab itulah akhlak mengajarkan bagaimana kita memiliki sifat malu,
kepada orang lain, karena malu itu membuat kita menahan diri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Karena dengan malu itulah kemudian kita menghargai tetangga kita. Dengan rasa malu itulah kemudian kita menghormati orang lain, tidak sembarangan terhadap orang. Karena malu kalau dilihat orang. Orang tidak akan berkelahi kalau punya rasa malu. Malu dilihat orang, malu di hadapan Allah, mengaku beriman kepada Allah, akhlaknya buruk, malu kita di hadapan Allah. Orang yang berakhlak tidak pernah mengganggu orang lain. Tetangganya nyaman, tenteram, karena tidak pernah usil mulutnya. Betapa banyak orang berjamaah tiap waktu, tahajud tiap malam, tapi ngomongin orang, nyakitin hati orang, ngomel terhadap orang, mencaci maki orang. Begitu banyaknya, padahal sholat iya, puasa iya, tahajud iya, tapi mulutnya tidak pernah dijaga. Sampahnya dibuang ke tempat sembarangan, bukan haknya, tapi dia buang sampahnya di tempat orang. Itu orang yang tidak berakhlak, tidak menghargai dan menghormati orang lain. Itu sebabnya para sahabat bertanya kepada Rasul, ayyul Islam afdal ya Rasulullah. Dalam riwayat lain, ayyul muslimin afdal ya Rasulullah. Orang Islam mana yang paling baik di antara kita? Kita semua duduk di dalam masjid sama, ruku bersama, sujud sama-sama. Tapi siapakah di antara kita yang terbaik? Adalah mereka, kata Rasul, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang tidak pernah merasa terganggu karena ucapan-ucapannya yang buruk, memfitnah, menceritakan semua keburukan-keburukan orang lain tanpa kepentingan apapun. Pekerjaannya tiap hari menggibah orang, memfitnah orang. Apalagi kalau ingin menjadi pemimpin, bagaimana caranya menjatuhkan lawannya. Maka fitnah pun kadang-kadang dikeluarkan, keburukannya dibeberkan kepada orang lain, agar orang tidak memilihnya, hanya dialah yang dipilih. Seolah-olah dirinya yang paling benar, seolah-olah dirinya yang paling baik, seolah-olah dirinya yang paling suci. Padahal Allah bilang, fala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa bersih dan suci di hadapan orang. Jangan pernah merasa benar sendiri, karena aku yang tahu siapa kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rahim ibumu aku tahu siapa engkau. Kamu lahir di dunia ini, aku tahu siapa engkau. Perbuatan jelekmu siapa, apa yang kamu lakukan, dan perbuatan baikmu apa, aku yang tahu. Fala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa suci di hadapan orang, karena aku tahu kamu siapa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang punya akhlak yang baik, atau orang muslim yang baik, tidak pernah usil dengan lidahnya terhadap tetangganya dan teman-temannya. Dia selalu menjaga kehormatan tetangganya, menjaga kehormatan teman-temannya. Di dalam keluarga, kalau seorang suami menghargai
menilai baik terhadap istrinya, maka rumah tangga itu akan menjadi bahagia karena pandai memaafkan istrinya. Bukankah Allah mengatakan kepada kita, fa'fu anhum, maafkan kalau dia salah, jangan dicaci maki kalau dia salah, jangan diomelin kalau dia salah, tapi berikanlah pengertian kalau dia salah. Maka rumah tangga itu akan menjadi bahagia karena kepandaian seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kata-katanya yang lembut kepada istrinya, dia sayang kepada istrinya karena selalu melihat pengorbanan istrinya. Istrinya lah yang memberikan anak kepadanya, istrinya yang melahirkan dengan antara hidup dengan mati, mempertaruhkan nyawanya untuk demi seorang anak, untuk diberikan kepada ayahnya, kepada suaminya. Tapi banyak suami tidak pernah menghargai istrinya, lupa kalau anak yang dia miliki adalah berangkat dari rahim istrinya. Perjuangannya luar biasa, tidak pernah mencela istrinya, tapi menyayangi istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dia mempergauli istrinya dengan baik, punya rasa malu, punya rasa tenggang terhadap istrinya. Kalau seandainya istrinya nanti sakit hatinya karena ucapannya. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang istri menghormati suaminya, bahwa semua yang dinikmati adalah hasil jeripaya suaminya, berangkat dari gelap pulang juga gelap demi untuk keluarganya, berjuang dengan mati-matian. Maka kalau itu dihargai, maka tidak ada persoalan apapun yang tidak dapat diselesaikan. Itu sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tansahul fadla bainakum, jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Karena melupakan kebaikan orang lain, pasti kamu akan mencelanya dan memarahinya. Tapi kalau kamu ingat kebaikan orang, kamu enggak tega menceritakan aibnya karena dia sudah banyak berbuat baik. Kalau kata orang, berhutang budi. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak pernah mengganggu orang lain, itulah orang muslim yang baik. Tidak pernah parkir mobil di depan pintu orang, menghalangi orang. Karena menghalangi orang adalah merupakan perbuatan yang buruk, tidak sesuai dengan ajaran agama. Wa yasudduna an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah, menghambat orang lain adalah merupakan perbuatan buruk dalam agama. Masih ngontrak beli mobil ini pakai jalanan, mengganggu orang lain. Orang Islam tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah menyakiti hati orang lain, sehingga perbuatan dan tindakannya tidak pernah membuat orang menjadi sengsara karenanya. Hadirin, satu saat seorang wanita lewat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu Nabi duduk dengan istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Seorang perempuan lewat, ditutup seluruh badannya, bahkan menggunakan cadar sehingga hanya bola matanya saja yang kelihatan. Tiba-tiba Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya jamin perempuan itu adalah penghuni surga. Rasulullah kemudian menjawab, ya Aisyah, saya pastikan dia adalah penghuni neraka. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah perempuan itu tertutup auratnya, kedengarannya banyak ibadahnya, kenapa dia bisa masuk neraka? Ketahuilah wahai Aisyah, mulutnya jahat, tetangganya tidak ada yang nyaman bertetangga dengannya, karena usil mulutnya menceritakan
menceritakan aib orang lain, bahkan memfitnah, mengadu domba tetangga-tetangganya, maka orang itu ibadahnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali orang menyakiti hati orang lain, maka tidak akan diterima ibadahnya sebelum orang tersebut memaafkan dosanya dan kesalahannya. Saudara-saudara kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya kata Allah, kalau ingin menjadi muslim yang baik, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, kalau memang mereka merasa cinta kepada Allah, sholat tiap malam, sholat 5 waktu, karena merasa cinta kepada Allah, maka Rasulullah menyampaikan, kalau kamu merasa cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti akhlakku, ikuti ajaranku dengan baik, maka Allah akan cinta kepadamu dan dosamu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita dan menjadikan seluruh putra-putri kita, kemudian keturunan kita adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga segala harapan dan cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, semoga mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal